Pada suatu hari, kehidupan bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dikarenakan bahan pangan yang semakin hari semakin menipis, membuat rakyat Indonesia kesulitan untuk makan. Gimana nih, kalau keadaan kita seperti ini, bisa-bisa kita akan mati kelaparan. Saya juga tidak tahu. Bagaimana kalau kita mengirim saudara kita pergi ke kota mencari kerja? Ya, benar. Mungkin itu akan lebih baik. Akhirnya mereka memutuskan mengirim salah satu rakyat Indonesia pergi merantau keluar kota. Sesampai di sana, si rakyat Indonesia tersebut mencoba mencari pekerjaan. Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang yang memiliki perusahaan bank. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Siang, silakan duduk. Kasih, Pak. Mohon maaf, Pak, telah mengganggu waktu Bapak. Oh, tentu tidak. Apakah maksud kedatangan Anda kemari? Maksud kedatangan saya ke sini ingin melamar pekerjaan. Apakah ada lowongan pekerjaan di sini? Mohon maaf, di sini tidak ada lowongan pekerjaan. Berilah saya kesempatan, Pak, untuk mencari kerja di sini karena kami sedang mengalami kesulitan ekonomi. Apakah saya boleh melihat biodata Anda? Oh, tentu saja boleh, Pak. Silakan. Baiklah, saya menerima Anda sebagai pegawai perusahaan bank saya. Terima kasih, Pak, telah menerima saya. Baiklah, selamat ya. Selamat, Pak. Kasih siang. Ya. Setelah pertemuan tersebut, si rakyat Indonesia tidak tahu bahwa si pemilik bank tersebut keturunan dari orang Jepang. Setelah orang Jepang mengetahui bahwa rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi, ia pun memberitahu kepada rakyat Jepang bahwa keadaan rakyat Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Jadi, si rakyat Jepang berinisiatif memanfaatkan kesempatan ini untuk berinvestasi dengan rakyat Indonesia. Rakyat Jepang pun mengadakan Baiklah, rapat. tujuan saya di sini mengumpulkan kalian semua bahwa rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Wah, bagus itu, Pak. Bagaimana kalau kita memanfaatkan keadaan tersebut untuk berinvestasi ke negara tersebut, tujuannya untuk mengambil hati rakyat Indonesia? Ide yang bagus sepertinya layak dicoba. Nah, jadi bagaimana, Pak? Baiklah, saya akan mencobanya. Setelah rapat tersebut, si rakyat Jepang pun menemui si rakyat Indonesia. Mereka pun mulai membicarakan tentang kerjasama tersebut. Selamat siang, Pak. Siang, Ada keperluan apa Bapak memanggil saya? silakan duduk dulu. Maksud saya memanggil Anda ke sini, mengajak kalian bekerja sama dengan negara kami. Kami tahu bahwa kalian sedang mengalami krisis ekonomi. Kerja sama bagaimana, Pak? Begini, saya akan mengambil hasil panen kalian dan akan saya beli dengan harga yang pantas. Saya tidak bisa memutuskan keputusan ini sendiri. Saya harus membicarakan dengan rakyat yang lain. Baiklah kalau keputusan seperti itu. Lalu, ia pun kembali ke kampung dan menemui rakyat Indonesia untuk membicarakan tentang tawaran yang ingin mengajak negara mereka untuk bekerja sama. Selamat siang. Siang, silakan duduk. Apa maksud kedatangan Anda ke sini? Jadi, maksud saya menemui Anda ingin memberitahu bahwa Pak Sutomo ingin bekerja sama dengan negara kita. Pak Sutomo merupakan bos di perusahaan bank tempat saya bekerja. Ia ingin membantu rakyat kita dari krisis ekonomi. Wah, tawaran yang bagus. Tapi alangkah baiknya kita mengumpulkan rakyat Indonesia untuk mengadakan rapat. Ide yang bagus itu, saya setuju. Rakyat Indonesia pun mulai dikumpulkan untuk mengadakan rapat tersebut. Dan hasil rapat tersebut mereka menyetujui tawaran dari Pak Mijar. Baiklah, tujuan saya mengumpulkan kalian di sini ingin membicarakan tentang kerjasama dengan Pak Mijar. Kerjasama bagaimana, Pak? Begini, dia mengajak kita untuk berinvestasi dengan negaranya dengan cara mengambil hasil panen kita dan akan dibayar dengan harga yang pantas. Bagaimana menurut kalian? Kalau saya sih setuju, Pak. Saya juga setuju. Yang lain bagaimana? Setuju. Setelah itu, si rakyat Indonesia pun kembali ke kota untuk menemui si rakyat Jepang.
dan mengatakan bahwa mereka setuju bekerja sama. Ya, silakan masuk. Siang Pak. Siang, silakan duduk. Bagaimana keputusan yang kemarin? Ya kami setuju Pak. Kalau begitu, kamu harus menandatangani surat perjanjian ini. Surat mana yang harus tanda tangani Pak? Ini surat yang harus kamu tangani. Ini Pak, sudah saya tanda tangani. Kasih Pak. Ya. Beberapa bulan kemudian, Pak Mijer sedang membicarakan tentang kerjasama yang mereka lakukan dengan rakyat Indonesia, dan tidak sengajanya Supahan mendengar semua pembicaraan Pak Mijer, dan ia pun tahu bahwa Pak Mijer adalah orang Jepang yang memanfaatkan rakyat mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, Supahan pun memberitahu kepada rakyat Indonesia tentang apa yang terjadi. Rakyat Indonesia pun marah mengetahui hal tersebut. Lalu mereka menemui rakyat Jepang. Sesampai di sana, rakyat Indonesia memberontak kepada rakyat Jepang. Kalian terlalu mudah untuk diperdaya. Dasar bodoh. Terjadilah antara Jepang dan Indonesia yang dimenangkan oleh rakyat Indonesia. Setelah Perang Dunia tersebut, rakyat Indonesia menyuruh Insinyur Soekarno untuk membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!